Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,1 Radio Darussalam. Apa kabar untuk Anda semuanya? Senang sekali di pagi hari menjelang siang hari ini kami bisa hadir di tengah-tengah Anda melalui 97,1 Radio Darussalam yang dipancarkan secara langsung dari kawasan Agropolitan Center Muara Beliti. Tentunya bersama saya Rindali di program Mopia, obrolan pagi informasi aktual, dan seperti biasa di setiap hari Selasa di Radio Darussalam kedatangan narasumber langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musirawas. Nah, hari ini merupakan satu penghargaan yang luar biasa, sama sekali gak diduga. Kedatangan tamu yang sangat istimewa menurut kami di sini, dan juga mungkin ini merupakan satu kerinduan juga bagi seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas yang sudah lama tidak mendengarkan suara merdu dari Ibu Ratna ya. Nah, pendengar, kami perkenalkan narasumber kami di pagi hari ini, yaitu Ibu Haja Ratnawati Ibnu Amin SKM dan jabatan pengurus tim ad hoc perlindungan anak Kabupaten Musirawas, lahir pada tahun 1969 dan pendidikan pada tahun 1985, SMA Negeri 1 Lubuk Linggau tahun 1991, D3 Akademi Perawat Dinkes Palembang, dan pada tahun 2008 S1 Kesehatan Masyarakat Palembang. Pengalaman kerja PNS di Kabupaten Musirawas, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musirawas tahun 2004 hingga 2005. Dan yang luar biasa sekali, yaitu pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Musirawas periode 2005 hingga 2010. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ya, agak dekat mic-nya ya Bu ya. Kabarnya sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat ya. Amin. Itu harapan kita semuanya. Ibu sehat dan terima kasih untuk waktunya bisa hadir di sini Bu di Radio Darussalamnya. Iya. Alhamdulillah juga semua kita dalam keadaan sehat. Iya, Bisa Bismillahirrahmanirrahim. dalam aktivitas sesuai dengan amanah yang diberikan. Oke, Ibu mohon izin bisa lebih dekat sedikit dengan mikrofonnya Ibu. Biar masuk ke bicaranya. Sudah lama nggak onar. Udah lama gak ada. Nah, pendengar, di pagi hari ini Ibu Haja Ratnawati Ibnu Amin SKM selaku pengurus tim ad hoc perlindungan anak Kabupaten Musirawas akan menyampaikan materi untuk kita semuanya, yaitu peran serta masyarakat dalam perlindungan anak. Jadi harapan kami untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas tetap setia di 97,1 Radio Darussalam, karena informasi ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, khususnya untuk ibu-ibu, kaum remaja putri, ibu-ibu muda, dan semuanya tanpa terkecuali. Langsung saja, di menit ke-36 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat ini, Ibu Haja Ratnawati Ibnu Amin SKM akan menyampaikan materi kita. Silakan Ibu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan yang baik ini, kami mewakili tim ad hoc perlindungan anak Kabupaten Musirawas yang seyogyanya hari ini akan dihadiri oleh Bapak Ketua kita, yaitu Bapak Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musirawas. Namun karena halangan dan beberapa hal, beliau berhalangan hadir dan beliau minta maaf atas ketidakhadiran pada hari ini. Baiklah, saudara-saudara, kami akan menyampaikan bahwa materi daripada ad hoc perlindungan anak Kabupaten Musirawas berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran serta masyarakat dalam perlindungan anak ini diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yaitu pada ayat 1, masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Dan 2, peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang per orang, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa,
dan dunia usaha. Kemudian pada pasal 3, peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara yaitu A. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak. B. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak. C. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak. Dan D. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi reintegrasi sosial bagi anak. Yang E ya, melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. F. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak. G. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59. Dan yang H. Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. Jadi hal-hal demikian yang dapat kami sampaikan pada materi awal Talkshow Tim Ad Hoc Perlindungan Anak Kabupaten Musirawas. Singkat ya Bu ya, tapi dalam mencakup semuanya, landasan hukumnya. Dan itu tadi pendengar sudah dijelaskan oleh komentari kami, yaitu peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, yaitu pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin perlindungan anak dan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tadi sudah dijelaskan pasal-pasalnya ya. Nah, mungkin ada lagi Bu yang perlu dijelaskan yang sesuai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 14-nya. Itu kalau nggak salah ada juga ya Bu ya yang mengatur tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu. Ya, di sini sesuai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tentang perlindungan anak. Peran organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan anak. Dan kemudian Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak atau KPAD bab 5 pasal 26 dalam hal diperlukannya pemerintah daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak daerah atau lembaga lain termasuk tim ad hoc ini yang sejenis untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka lahirlah tim ad hoc perlindungan anak yang dibentuk kepengurusannya melalui surat keputusan Bupati nomor 493 KPTS DPPA 2021 tentang pembentukan tim ad hoc perlindungan anak Kabupaten Musirawas tahun 2021. Oke. Nah, tadi bahwa secara teknis yang sudah dilakukan ini sudah membuah hasil sebenarnya ya, yaitu Kabupaten Musirawas ini sudah mendapatkan penghargaan dari KPAI Komisi Perlindungan Anak Daerah sebagai penerima anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2021 dengan kategori Pemkab yang memiliki komitmen ya terhadap perlindungan anak, pelaporan yang berbasis aplikasi sistem monitoring dan evaluasi perlindungan anak atau SIMEP ya. Dan hal tersebut dilakukan oleh dinas melalui kolaborasinya dengan sejumlah lembaga yang menangani perlindungan anak untuk diinput dokumen-dokumennya melalui SIMEP tadi. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
Terus apa saja yang dilakukan oleh tim ad hoc perlindungan anak saat ini atau di tahun 2021 ini tepatnya? Iya. Kemarin sempat melakukan pendampingan anak terhadap kasus kekerasan ya. Kemudian kasus eksploitasi anak ya. Finalnya Bu, hasil akhirnya? Hasilnya alhamdulillah ya, bahwa itu yang mana berkaitan dengan penegak hukum, yaitu dilanjutkan secara hukum secara proporsional ya, sesuai dengan hukum yang berlaku lah. Tim ad hoc ini mendampingi, Melakukan pendampingan. melakukan pendampingan ya. Kemudian melakukan apa itu, konsultasi psikologis ya, bagi korban yang di situ mengalami trauma. Jika perlu di situ kita memanggil daripada tim ahli psikolognya ya, untuk melakukan penyembuhan secara psikologis. Gratis lah ya, Gratis. pemerintah ya. Saya ingin tahu gratisnya. Gratis untuk apa peran kita ya. Iya. Makanya tadi untuk kerja itu ikhlas makanya tadi ya, Bu. kerja ikhlas. Sumber-sumbernya nanti kita cari ya. Mungkin masyarakat perlu berpartisipasi juga ya, Iya, betul. dalam hal daripada apa, motor penggerak ini ya. Karena iya, yang didapatkan adalah masyarakat itu sendiri juga. Oke. Daripada masyarakat itu berlebihan, membuang uang yang mubazir. Nah, di sini juga ada tempat penampungan. Yang jelas gitu Iya, ya. tapi pertanggungjawaban sehingga ada apa, rasa Oke. percaya daripada masyarakat. Saya ingin tahu nih, dari sejauh langkah-langkah kegiatan dengan begitu banyak tantangan, kendala yang Ibu hadapi, harapan Ibu sebagai pengurus tim ad hoc perlindungan anak ini apa? Bisa Ibu sampaikan harapannya? Harapannya Ini bahwa beda tipis dari curhatan Ibu. iya, benar. Harapannya bahwa tempat kita ini tempat yang sangat kondusif bagi anak mendapatkan hak-haknya. Betul sekali. Dan bisa meraih masa depannya dengan cara yang baik, sehingga menghasilkan perilaku dan akhlak yang baik gitu kan. Nah, untuk itu perlu peranan dari semua pihak, bahwa anak ini mendapat kepastian tumbuh kembang, kemudian hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlakuan yang sangat manusia dan baik gitu kan. Kemudian hak untuk mengembangkan potensi-potensi positif daripada anak itu sendiri, sehingga anak ini merasa bahwa di tempatnya ini tempat untuk tumbuh kembang, memperoleh prestasi, meraih masa depannya dengan baik. Saya kira itu cukup baik ya. Baik pendengar, tadi kita sudah membahas ya secara jelas, secara detail peran serta masyarakat dalam perlindungan anak yang tadi disampaikan langsung oleh pemateri kami, Ibu Hajaratna Ibnu Amin, SKM, yaitu selaku pengurus tim ad hoc perlindungan anak Kabupaten Musirawas. Dan pasal-pasalnya juga tadi sudah disampaikan semuanya, tantangannya seperti apa, kemudian apa prestasi yang sudah dicapai, kemudian personil ataupun anggota yang bisa duduk di tim ad hoc ini apa. Nah, harapannya pun sudah kita dengar semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum nanti kita dengarkan pesan atau apa sih himbauan dari pemateri kami untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas. Sesaat lagi masih di Opia Obrolan Pagi Informasi Aktual. Oke, 97,1 Radio Darussalam pendengar. Masih bersama saya Linda Ali di Opia Obrolan Pagi Informasi Aktual kita, dan di program Talkshow kita di hari ini tepatnya hari Selasa 9 November 2021. Dan terima kasih kami ucapkan untuk kesetiaan Anda dari pagi hingga saat ini bersama Radio Darussalam. Jangan lupa mendengar, jadikan Radio Darussalam merupakan corong informasi Anda. Nah, di menit terakhir ini di program Opia kita dengarkan bersama-sama harapan ataupun himbauan tentunya untuk masyarakat Kabupaten Musirawas yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kami, Ibu Hajaratna Ratnawati Ibnu Amin ya. Nah, bisa menyampaikan langsung, Bu. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya kira ini bukan harapan ya, tapi merupakan himbauan. Ya, himbauan saya kepada masyarakat yaitu mari kita melindungi anak-anak kita. Karena semua anak itu adalah anak kita. Dan yang kedua, dampingilah anak-anak dalam memenuhi hak-hak
hak-haknya. Mengingat hak-hak anak bukan mutlak milik anak, tapi harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa. Kemudian yang ketiga, masyarakat juga harus memahami bahwa anak-anak ini memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama hak hidup yang layak, hak tumbuh kembang, kemudian hak memperoleh perlindungan, kemudian hak untuk berpartisipasi secara aktif sesuai dengan potensi-potensi daripada anak itu sendiri, kan? Nah, kemudian harapan itu pada masyarakat ya. Nah, kemudian harapan kepada pemerintah. Kalau pemerintah ini bukan lagi harapan ya, karena kita sudah merasakan bahwa dukungan pemerintah Kabupaten Musirawas sangat luar biasa terhadap persoalan anak ini. Melalui tim ad hoc, kami berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Musirawas karena sudah memberikan fasilitasi kepada kami. Maka kami juga akan memberikan hal yang terbaik dalam peran kami sebagai tim ad hoc perlindungan anak sesuai dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi kami, dan kami akan menjadi mitra terbaik bagi pemerintah daerah dalam hal memantau, melakukan pemantauan, pengawasan, ikut serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amin. Selesai kita hari ini. Nggak terasa waktunya ya. Baik pendengar, itu dia tadi himbauan dan juga harapan sekaligus ya dari Ibu Hajah Ratnawati Ibnu Amin SKM selaku pengurus tim ad hoc perlindungan anak Kabupaten Musirawas. Jadi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas, khususnya ibu yang mungkin masih muda ini, yang masih bingung jika terjadi kekerasan baik pada kaum perempuan maupun pada anak, bingung untuk mengadu kemana, jangan khawatir karena di Kabupaten Musirawas ini kita ada Dinas PPPWA, Dinas Perlindungan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga di situ ada tim ad hoc-nya yang tadi sudah dijelaskan secara langsung. Jika memang ragu untuk bisa datang langsung, bisa menghubungi kontak versionnya yaitu di 081278937844. Jadi sudah gak zaman lagi kalau kita merasakan kebingungan, kemudian merasakan sakit, merasakan beban yang terlalu besar tapi kita pendam sendiri. Nah, disinilah kita untuk bisa meluapkan, menceritakan dan juga bisa berkonsultasi langsung. Yuk, mari bersama-sama kita bekerja sama bersama masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Musirawas untuk mewujudkan Kabupaten Musirawas zero kekerasan terhadap anak. Mari lindungi anak-anak kita, lindungi generasi muda, dan ini merupakan cermin untuk bangsa Indonesia. Syalinda Ali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.